Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena dengan barokah nikmat tersebut Allah masih meringankan langkah kaki kita untuk kita hadir di tempat yang mulia ini, raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab ya pada pagi hari ini. Yang pada pagi hari ini kayaknya saya akan ngambil dari kitab yang lain ya, enggak dari kitab itu ya, tapi berkaitan dengan puasa juga, karena di situ hanya sekedar fadilahnya saja ya, tentang keutamaannya, sedangkan pengertiannya ada dalam pembahasan kitab yang lain ya. Jadi siapin buku ame pulpen aja dah ya tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang faraid ya, fardu ya, atau yang dikatakan rukun berpuasa ya. Wa faraidus shaum khamsatu asya ya. Yang menjadi fardu puasa itu ada 5 ya. Yang pertama an-niyah, itu niat ya. Kemudian yang kedua wal imsaku anil akli. Kemudian wasyurbi ya. Kemudian wal jima'i ya, tuh. Yang pertama adalah niat
Ya, yang kedua menahan dari apa? Makan, kemudian nahan minum dan juga nahan apa? Jima. Ya, tuh. La yasihhu shaum illa bin niyyah. Ya. Puasa tidak akan menjadi sah kecuali kalau dengan apa? Niat. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan ya, innamal a'malu binniyah. Ya. Sesungguhnya segala macam bentuk amal ataupun perbuatan itu bergantung kepada apanya? Niatnya. Ya. Nah, tapi dalam hal niat pada ibadah yang satu ini ya beda. Nanti ada penjelasannya seperti apa niat yang ada dalam puasa nanti. Ya. Wa mahalluha al-qalb. Ya, jadi tempat niat itu adanya di mana? Di hati. Ya, tapi kadang kala kita selalu ucapin. Ya, tuh. Makanya di sini dikatakan wala yushtaratun nutq biha. Tidak disyaratkan yang namanya niat itu harus diucapin. Jadi meskipun kita enggak ngucap ya dalam mulut kita tapi hati kita niat itu sah enggak? Sah. Ya, tapi kalau mulut doang ngomong, hati enggak sah. Ya, kenapa? Karena tempat niat itu adanya di mana? Al-qalb, di hati. Hati yang mana sih? Hati yang dalam. Ya, yang enggak kelihatan. Ya, tuh. Jadi, ya, kalau kita pengen puasa kita diterima, berarti niatnya harus apa ya? Harus benar. Ya, tuh. Dan enggak diharuskan untuk kita apain? Kita ucapin bila khilaf tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, jadi ulama seluruhnya ahli fikih sepakat kalau yang namanya niat itu enggak mesti harus diapain? Diucapin. Yang penting apa? Hati. Ya, betul. Wa tajibun niyah likulli lailatin. Ya, niat itu wajib dibaca setiap malam. Ya. Jadi yang namanya puasa wajib itu baca niatnya setiap apa ya? Tiap malam. Ya, tuh. Kenapa? Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Ya, karena setiap hari itu niat yang kita baca ada ibadahnya tersendiri. Ya, jadi nggak bisa kita gabung. Ya, mungkin ibu-ibu pernah dengar Ustadz kalau kita baca niatnya sebulan puasa boleh gak? Boleh, tapi sah untuk satu hari itu aja. Ya, nggak boleh kita nggak baca niat lagi malamnya. Ya, meskipun kita baca niatnya untuk sebulan itu tujuannya untuk jaga-jaga aja. Karena seharusnya yang namanya niat puasa wajib itu harus ngapain? Harus di malam hari. Ya, tuh. Makanya sih dikatakan nih ada dijelaskan, ya, tuh. Apa katanya? Ala tara. Ya, ketahuilah, ya. Annahu la yufsidu baqiyatal ayyam bi fasadi yaumin minhu. Ya, bahwasanya ya, salah satu puasa yang kita kerjain tuh ada yang rusak itu tidak membatalkan puasa-puasa yang sebelumnya. Contohnya kita udah puasa 15 hari. Hari ke-16 kita batal. Kita nggak ngulang dari awal lagi. Ya, yang 15 itu udah sah. Ya. Gitu kan. Ya kan? Tuh. Kecuali kalau sholat. Ya, sholat atau ya kita harus apain tuh? Ya, kalau batal kita sholat isya 4 rakaat. Tahiyat akhir kentut. Kita wudhu langsung tahiyat. Oh, enggak. Kita ulang dari awal lagi, dari takbiratul ihram lagi. Ya. Nah, kalau puasa digituin, ya, hari ke-28 datang head. Ulang lagi gitu. Jadi kodok 28 hari. Enggak. Ya, tetap yang udah sebelum kita head itu tetap dihitung udah sah.
Ya, tuh. Baik. Nih, falau nawa saumus syahrikul. Ya, seandainya seseorang niat puasa atau membaca niat untuk 1 bulan, sahha lahul yaumul awal. Ya, cukup ya sekali atau sah untuk 1 hari itu saja. Ya, tuh. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i ketika ada salah satu dari pengikut beliau yang membolehkan, bukan berarti itu boleh kita nggak baca niat lagi setiap kita mau puasa. Ya, itu tujuannya adalah untuk apa? Lil ihtiyat. Jaga-jaga aja. Seandainya kita ada yang lupa. Kalau orang lupa kan nggak apa-apa. Ya, orang lupa itu nggak inget. Ya. Hah? Sama diantaranya itu juga. Jaga-jaga. Udah ada yang kita baca. Ya, itu. Bukan berarti ya kalau kita udah niat sebulan kita nggak baca lagi, nah itu salah. Ya, makanya selesai kita sholat tarawih atau witir, biasa kita baca apa ya? Niat. Ya, tuh kita baca bareng-bareng lah nanti itu di masjid tuh. Ya, baik. Jadi jangan salah ya, nggak boleh niat sebulan kita pakai untuk sebulan penuh. Sahhalahul yaum al-awwal. Sah hanya untuk hari pertama itu saja. Ya, hari kedua, ketiga sampai yang berikutnya harus kita apain? Niat lagi. Ya, jangan diartiin itu boleh buat sebulan. Ya, nah enak banget lu tidur aja nggak usah sahur-sahur. Ya, tapi niat harus apa? Dibaca waktu kapan? Malam. Ya, tuh. Wa yajibu ta'yinun niyah fi saumil fardi. Ya, tuh. Niat saat kita melaksanakan puasa yang wajib harus jelas. Ya, harus ditentuin puasa apa nih? Karena yang namanya puasa wajib kan bukan puasa Ramadan doang. Ya, puasa nazar wajib enggak? Wajib. Ya kan? Allah wajib enggak? Wajib. Ya, kalau kita niat ya puasa Ramadan tapi niatnya kodok, padahal kita lagi di bulan Ramadan, boleh enggak? Enggak boleh. Nah, iya, kan niatnya nawaitu sauma ghadin an adai. Tuh, ada. Ya, artinya ada ya saat bulan suci Ramadan. Artinya kita melakukan ibadah itu pada waktunya. Ya. Nah, wah kalau udah di luar waktu bukan ada lagi namanya, tapi apa? Kodoan. Ya, puasa Ramadan, bulan Ramadan niatnya kodok, boleh gak? Nggak boleh. Ah, gue puasa Ramadan tahun ini sekalian gue kodok sama Ramadan yang kemarin ah. Nggak boleh. Ya, iya, enak banget kata itu kan. Menang banyak orang perempuan. Ya, tuh nggak boleh, jangan ya. Iya. Wa kaza yajibu an yanwiya lailan tuh. Ya, demikian pula ya, niat itu wajib dibaca kapan? Waktu malam. Ya, bukan siang ya. Jangankan siang, sengaja ngajak kita baca niat sementara orang udah azan di masjid tuh nggak sah puasa kita. Ya. Idin lagi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nawaitu sauma ghadin. Itu udah enggak sah itu. Sengaja. Ya, itu enggak sah. Padahal baru dikumandangkan azan, apalagi udah siang. Tuh, ya. Wala yadurrun naum wal aqlu wal jima' ba'da niyah. Ya, setelah kita baca niat, ya, kemudian kita makan malam hari, ya, kemudian kita minum, kita tidur, maaf, ya, suami istri berjima, batalin puasa, batalin niat gak? Oh enggak, niatnya enggak apa-apa, enggak membatalkan niat kita, ya. Ya jangan, udah niat sekali aja, ya. Ibu habis tarawih baca niat, ya kan? Tahu-tahu tengah malam suami ibu gerayangan, ya, layanin. Ya, ibu nggak perlu baca niat lagi, udah niat yang tadi, tapi harus mandi junub.
Ya, jadi yang namanya makan, minum, jima, tidur itu tidak membatalkan niat kita atau merusak niat kita. Ya. Hah? Enggak usah, jangan. Al aslu fil amri la yaqtadi at-tikrar. Ya. Pada dasarnya suatu perintah itu kata kaidah la yaqtadi at-tikrar, tidak diharuskan untuk membacanya berulang, diulang-ulang, enggak perlu. Ya, jadi kalau udah niat tuh emang nggak ngerusak niat kita, terusin aja. Ya, tuh. Heeh. Kenapa? Karena kita yang namanya niat, Bu. Niat itu kan apa sih? Keinginan yang kuat. Ya, nggak bisa dirusak dengan apa-apa. Ya, jadi kita udah yakin, udah, ya nggak batalkan. Apalagi di malam puasa kan emang boleh. Ya, kan Allah juga sudah katakan uhillalakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum tuh. Ya, kan Allah bilang uhillalakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kamu di malam hari bulan suci Ramadan ngapain? Begulat. Boleh. Ya. Yang enggak boleh di siang harinya. Itu enggak boleh ya. Tapi kalau malam bebas. Ya, bebas, enggak ada larangan suami istri harusnya. Ya, tuh. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan kalau ibu-ibu udah baca niat di malam hari, kemudian lakinya punya hajat, kasih. Kenapa? Karena itu enggak ngerusak nih niat. Ya, tuh. Nggak usah baca lagu, udah ngapain. Cukup mandi wajib aja. Iya. Nih, walau nawa ma'atulu'il fajri la tasihhu lahu. Ya, apabila seseorang membaca niat ya saat berkumandang azan fajar atau azan subuh. Tuh, la tasihhu lahu, enggak sah niatnya dia. Ya, kenapa? Li'annahu lam yabit. Karena niat yang dibaca dianggap enggak nginep. Ya, karena yang nginep itu batasannya sebelum azan subuh. Paling enggak tuh lah lagi apa namanya tuh? Lagi imsak dah. Ya, tuh. Bukan lagi azan. Ya kan? Kalau udah azan berkumandang ya itu udah enggak boleh. Karena itu menyalahi peraturan puasa juga. Ya kan? Kan yang namanya puasa apa itu? Al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima sejak kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kan begitu. Menahan makan, nahan minum, nahan jima sejak kapan? Tulu'il fajri. Ya, sejak azan subuh dikomandangkan ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari atau waktu maghrib. Nah, kalau udah azan berarti kan udah apa? Udah masuk gitu, udah harus mulai, udah nggak ada niat-niat lagi dah tuh. Ya, kalau itu terjadi sengaja kita baca, kita wajib qada. Qada. Ya, nah puasa yang enggak sah berarti harus diapain? Diqada. Ya, kalau memang sengaja-ngaje. Ya, tapi kalau lupa atau enggak tahu, nah ini enggak apa-apa. Tapi jangan porak-porak lupa. Nah, ini yang enggak boleh juga. Ya, yang ajar mak-mak biarin dah pada lupa aja dah. Ya, jangan. Porak-porak lupa jangan. Yang benar-benar lupa itu enggak apa-apa. Begitu. Baik. Ya, kalau imsak itu sebenarnya itu tradisi di kita doang. Ya, imsak di kita maksudnya itu baru istilah itu lampu kuning lah. Ya, peringatan. Ya, jangan kita artiin pembacaan ya apa itu namanya imsak tuh ya, salatu wassalamu alaik. Ya kan itu baca itu kan? Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala, itu masih boleh. Ya. Tapi kalau udah azan, nah itu enggak boleh. Ya, jadi imsak itu ibaratnya baru lampu kuning doang. Ya, peringatan dikit lagi masuk waktu subuh. Kalau ibu-ibu kesiangan waktu bangunnya, udah imsak, udah nggak usah masak lagi dah, makan yang ada aja.
Saya kagak keburu, yang ada waktu habis buat apaan? Buat masak. Ya, tuh. Makanya jadi emak-emak tuh harus apa tuh harus teliti. Jage-jage tuh termos masakin dah dari malam-malam, takut kesiangan. Kan kalau kesiangan kita tinggal tuang teh, tinggal nuangin doang tuh. Ya, nah kalau nggak ada air panas, mungkin di pakai air dingin bisa. Ya nggak bisa. Ya, siapin. Jadi kita jage-jage, artinya sedia payung sebelum hujan. Ya, baik. Falau wa yajibu an takuna niyyah jazimatun. Ya, tuh. Jadi wajib bagi seseorang yang membaca niat itu harus apa? Jazimah. Apa jazimah? Mantap. Ya. Jangan apa itu? Jangan ada keraguan-raguan, ya, apalagi bingung, galau. Ya, udah niat. Kalau kita udah niat berarti kita sudah mantap. Nah, kalau udah mantap, makanya di sini dikatakan falau nawa al-khuruj minas saum la yubtilu ala sahih. Seandainya dia niat untuk keluar dari puasa, la yubtilu. Ya, enggak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena dia udah mantap dengan membaca niatnya itu. Al-yakin namanya itu. Al-yakin la yuzalu bisyak. Ya. Suatu yang kita yakini itu enggak akan bisa hilang dengan adanya apa? Keraguan. Ya. Udah kita yakin puasa. Terima kagak urusan Allah. Yang penting kita laksanainnya dengan benar. Ya, jangan laksanain asal-asal kayak bingung lagi. Oh, terima enggak? Ngerjainnya aja asal-asalan. Ya. Kalau kita ngerjainnya mantap, nyukupin syarat dan rukunnya, serahin kepada Allah lah. Insya Allah Allah pasti akan menerimanya. Ya, betul. Wa'lam annahu la budda lis-shaimi minal imsaki 'anil muftirat. Ya, ketahuilah ya, wajib bagi orang yang berpuasa untuk menahan dari segala sesuatu yang al-muftirat, membatalkan. Ya, wa huwa anwa, banyak macam-macamnya, minha al-aklu wasyurb. Ya, di antaranya adalah makan dan minum. Wa in qalla, sekalipun hanya sedikit. Indal abdi, indal amdi. Kalau dikerjain dengan secara sengaja. Ya. Aku pengen makan, nyobain dikit-dikit doang. Dikit aja dikit nggak bang? Masa nggak boleh sih? Ya. Tuh, sekalipun sedikit, ya, tetap apa? Batal puasanya. Ya, nah itu kan pasti nanya kan, ada orang ibu-ibu siang hari masak, ya, nyobain masakan batal gak? Kalau ada yang dirasa di sini masuk ke dalam ya batal. Hah? Ludahin lagi, buang lagi. Kalau memang kita yakin nggak masuk ke rongga, itu nggak masalah. Kalau saya tanya, Bu, makanan kita rasain enaknya di mana? Benar. Bukan di tenggorokan. Ya. Ya kalau kita yakin memang nggak masuk, ya nggak membatalin. Tapi kalau menurut saya yang namanya nyobain pasti ngerasain. Yang namanya nyobain pasti ngerasain. Ya. Orang laki biar tahu kalau punya bini masak lagi puasa jangan disalahin. Ya, kurang garam maklum, bini lagi puasa. Ya, tuh. Nah, ini gimana caranya? Udah kasih tahu, Bang. Ya, ayah lagi puasa nih, Bang. Nanti kalau lagi selama puasa makanan buka kurang garam, kurang apa, mohon dimaklum, Bang. Ya. Orang lagi puasa. Kalau lagi nggak puasa jangan lu tanya. Lu bikin apaan? Gagak, gue bikin enak. Sendal jepit gue masak jadi enak buat lu, Bang. Iya.
Ya, kalau orang judulnya lagi puasa jangan diprotes-protesin. Kurang garam, kurang apa, biarin. Ya, nyobainnya ntar pas sudah apa itu? Duk nyobain. Oh, kurang garam, tambahin, aduk lagi. Ya. Ngapain sih gitu, Bu? Kalau saya sih keyakinan saya ibu-ibu yang nyobain pasti nelen dikit. Ya, pasti nelen. Ya. Karena kita ngerasain. Ya, nanti ada penjelasannya Bu nih. Ntar ada penjelasannya, dengerin nih, ntar nih. Ya. Ya. Ntar ada penjelasannya, tenang aja dulu. Ya. Kita dengerin dulu nih ya. Wa kaza ma fi maknal akli. Ya, begitu juga yang membatalin puasa itu ya, sesuatu yang mengandung arti apa tuh? Yang dimakan. Ya, jadi yang membatalin puasa itu bukan yang kita makan nasi, ayam, bubur, jagung, bukan. Kita makan sendal batal nggak puasa kita? Batal. Ya, benang kita makan batal nggak? Batal. Ya, itu apa? Gigit kuku. Lagi puasa kuku kita gigit. Ya, habis gigit kita apain? Telan. Ya, yang kebiasaan lagi emak-emak nyariin kutu, habis nyariin kutu diapain? Dijorok sama orang perempuan itu. Ngapain taruh di mulut lagian? Ya, tuh. Ntar ada penjelasan, tenang aja, ada penjelasan ini dikit lagi nih. Ya, jadi jangan. Ya, jadi apapun yang kita makan, mau yang biasa kita makan atau yang nggak biasa kita makan, batal puasa kita. Ya, tuh. Baik. Wadzabit annahu yubtiru bikulli ainin wasalat minaz zahir ilal batin. Ya. Nah, yang menjadi ukuran sebab menjadi batal tu puasa adalah apa? Bikulli ainin wasalat minaz zahir ilal batin. Sesuatu yang nyata-nyata masuk ya ke dalam suatu rongga ya, dari yang tutup menuju rongga yang terbuka yang dalam, yang bagian luar menuju bagian dalam. Makanya itu apa? Membatalkan puasa. Ya. Tuh, kalau wudhu yang membatalin apa ya? Yang keluar. Kalau puasa yang batalin apa ya? Bedanya situ. Ya, hebat kan syariat kan? Ya, ada yang membatalin karena keluar, ada yang membatalin karena masuk. Ibu masuk batal gak lagi puasa? Ya udah, ntar nggak perlu saya tanyain. Lagi puasa siang hari. Nggak batal masuk ke rumah. Ya udah, ya. Baik. Ya, tuh. Fi manfadin maftuhin inda qasdin ma'a zikri saum. Ya, masuknya itu ke dalam apa itu? Ya, lubang yang terbuka an qasdin secara sengaja ma'a zikri saum, sedangkan dia ingat kalau dia lagi ngapain? Puasa. Biarin orang-orang nggak tahu, gue makan dikit aja deh. Ya, itu batal puasa kita. Ya, karena dia ingat. Tuh. Nih, annahu law qatara fi uzunaihi syai'an. Ya, seandainya seseorang meneteskan cairan ke salah satu telinganya. Ya, ini rongga, telinga rongga bukan? Rongga. Rongga tuh mulut, hidung, kuping. Mata enggak? Mata bukan rongga. Ya, ada gak orang dokter bilang rongga mata, ada gak? Dokter tolol namanya, dokter mata dibilang rongga itu ya. Jadi untuk mata boleh, Sah? Hah? Untuk mata boleh. Ya. Netesin. Orang dulu tuh kan dia aja ngomongnya lucu. Ya. Baik. Ya. Au adkhala mailan fiha, ya, atau dia apa? Memasukkan sesuatu, ya,
Masukin doang, kita nggak netesin. Batal. Nggak boleh. Nggak boleh. Garuk. Bukan dikorek. Ya. Nih, masukin cairan atau memasukkan sesuatu ke dalam telinga abtoro. Menurut mazhab Syafi'i, batal. Ini banyak dilakuin, ibu-ibu lagi siang hari ngorek kuping asik gitu. Ya. Ya. Kalau dulu biarin lah, karena dulu belum tahu. Ya, apallahu amma salaf, yang dulu dimaafin, tapi sekarang udah tahu. Jangan dikerjain lagi. Ya, kalau dulu kan kita belum tahu. Dulu kita masih tinggal di hutan, ya belum tahu nggak apa-apa. Kalau kita pakai ketan bed kita Katon bed, same. Garuk, kayak tangan gini garuk aja. Ya. Ya. Kapan? Batal. Ya batal, nggak boleh. Kan dia kategori orang sakit, jangan puasa dulu. Ya. Nah kalau ada orang, kan kriteria orang sakit itu ada dua. Ada orang yang sakit ada harapan sembuh, ada orang sakit nggak ada harapan sembuh. Ya. Nah kalau ada orang sakit nggak ada harapan sembuh, dia nggak bisa puasa, udah ngapain? Ya. Tapi kalau dia ada harapan puasa, dia nggak puasa tapi dia wajib ngapain? Kodok nantinya. Iya, yang kalau orang asma gitu kan. Ya itu. Kalau saya baca sih memang di salah satu kitab, ini kan namanya fikih, itu kan berkembang. Itu kan suatu permasalahan namanya kontemporer. Ya masalah-masalah yang baru ada. Ya ada memang sebagian ulama bilang oh nggak apa-apa kalau memang dalam keadaan terpaksa saja. Ya. Nah kalau diperbolehkan secara umum orang pakai alat seperti itu, ada orang yang protes. Kalau gitu gue ngerokok boleh dong. Ngerokok kan nggak ada yang botelan. Ya, keluar lagi. Ya kan? Padahal ada yang ditelan tuh yang namanya rokok, ada, dia ngerasain di sini. Orang-orang pecandu rokok sampai keluar istilah mendingan gue nggak makan sehari daripada nggak ngerokok sehari. Iya. Ya, tuh. Baik. Au hassa fi dzakarihi kutnan abtara. Nah, atau dia nyumpel kemaluannya dengan kapas. Batal. Kali iseng-iseng nyumpel kemaluannya pakai kapas, pakai perban sampai ke dalam, batal. Iyalah. Kan rongga itu. Ya. Biar ngerti, biarin aja. Nah, ada di sini. Ya. Ma'alayya illal balagh, tugasnya hanya menyampaikan aja. Ya. Jadi biar kita tahu, karena kan kubul sama dubur itu lubang bukan? Lubang, Bu. Yang membatalin puasa itu nggak harus ngenyangin. Ingat ya. Pokoknya kalau dia masuk dari sembarang lubang yang tadi batal. Mau duit masuk ke dalam bol kita batal nggak? Batal. Duit 100.000 kita pulung-pulung masukin ke dalam maluan bol kita, batal nggak? Batal. Ngenyangin nggak tuh? Ngenyangin nggak, tapi nyenengin punya duit 100.000. Ya. Ya. Batal puasanya. Bukan puasa pahalanya. Kalau pahalanya nggak apa-apa, kita nggak kodok. Kodok. Apanya? Kodok. Hari itu aja. Batal.
Oh, artinya nggak boleh makan sembarangan. Jangan mentang-mentang udah batal makannya sembarangan. Tetap ada sebagian memang ulama bilang meskipun kamu nggak puasa saat itu, kamu nggak boleh makan sampai maghrib. Ada yang mengatakan, tapi itu bukan suatu keharusan. Jadi kalau memang udah batal, dia udah boleh makan, minum, layaknya seperti orang. Namanya orang udah batal, ya. Sengaja, sengaja. Itu kan lalat nggak sengaja dimasuk. Kalau kita masukin PA gitu, masukin lalat ke dalam hidung kita. Nah, orang lalat dimasukin ke hidung, masuk ke hidung lu biar batal puasa gue. Ya, nggak ada kerjaan namanya tuh. Ya kalau orang tidurnya mangap tuh, lalu masuk nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita tahu tuh ada yang masuk di mulut kita, jangan kita telan, keluarin. Ya, jangan diterusin telan, jangan. Apaan? Fix. Kalau memang lagi sakit, sekedar sakit untuk menghilangkan atau melegakan napas, sekedarnya aja boleh. Ya, cuma jangan mentang-mentang boleh kita keenakan, jangan. Nah, bawa kemana aja. Ke Ariyat dari rumah ke sana begini, enak banget itu. Nah, makanya itu tadi yang saya bilang, ada pendapat yang membolehkan. Sama seperti yang tadi itu, obatnya juga boleh. Kan selama ini kita mahamin yang ngebatalin puasa itu yang bikin kenyang kan? Enggak. Pokoknya kalau judulnya dia masuk dari rongga, batal puasa kita. Ya. Emas 1 gram masuk ke dalam hidung kita, batal enggak? Ali kita telan. Ya, Bu, sekarang orang macam-macam. Berapa hari yang lalu orang perempuan ya ngumpetin narkoba di dalam Al-Qur'an. Nih, Al-Qur'an ada gini kan ya? Taruh sini nih. Ini. Ya, Al-Qur'annya dibuka dikit, masukin narkoba nih, dilem lagi. Ketahuan. Ya, siapa itu pelakunya? Mak-mak. Iya. Naruhnya di Quran kurang ajar banget itu. Ya, pakai jilbab lagi rapi orangnya. Ya. Di Al-Qur'an naruhnya nih di tengah-tengah gini aneh. Ya, ini kan ketutup nih. Dibuka media lemnya. Dimasukin dulu narkoba dalam bentuk yang bubuk, tutup lagi, dilem lagi. Pasti buka, ya Allah, dalamnya narkoba semua. Tahuan. Ya. Itu orang nyari duit sampai begitu-begitu amat, Bu ya. Iya. Baik. Bi khilafil iktihal. Ya, berbeda dengan apa? Al-iktihal apa iktihal? Apa sih namanya itu yang buat mata itu? Celak. Ya, ya, tuh. Wa in wajada ta'mul kuhl li'anna al-'ain laysat bijawfin. Karena yang namanya mata itu bukan termasuk ke dalam kategori rongga. Ya, kita masukin sesuatu melalui mata kita, ada yang kita rasa, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena mata itu bukan rongga. Emang kadang ada, Bu, kita make tetes mata, kadang ada yang sampai ke tenggorokan, emang ada. Ya, tapi jalurnya itu beda. Karena dia bukan rongga, ya, fikih bilang nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau hidung, mulut, kuping, dua alat tadi itu, dubul sama kubur, itu batal. Ya, itu rongga hidung, rongga kuping, rongga mulut, ya itu, kecuali mata. Ya, li'annahu laisa min apa? Bijaufin. Ya, tuh. Wala manfazin laha ilal jaub. Ya, dari mata ini enggak ada tuh saluran lubang yang akan menghubungkan kemana? Ke tenggorokan. Enggak ada. Ya. Tapi kadang-kala saya pernah ngerasain, kadang ada yang sampai ke sini. Itu biasanya melalui hidung dulu dia lewatnya. Ya, hidung baru kemana? Ke tenggorokan kita. Tapi kalau langsung dari mata ke tenggorokan enggak ada. Kalau yang ini kuping,
hidung, mulut langsung ke tenggorokan. Ya, coba ada ibu sekali-kali pakai obat mate yang ada rasanya. Ya, pasti ada rasa di hidungnya. Habis hidung turun kemana? Ke tenggorokan kita. Ya, ke rongga. Tuh. Jadi yang membatalkan tergantung apanya? Dari mana itu dia masuknya. Di atas 3, di bawah 2. Ya, 5. Ya, tuh. Baik. Wa kaza law gharaza sikinan fi lahmis saqi la yubtir. Ya. Demikian pula apabila seseorang menusukkan sesuatu di daging bagian betis. Nih, betis kita. Daging dalamnya maksudnya, bukan di luarnya. Ya. Itu enggak membatalin puasa. Ya. Tapi kalau seseorang itu ya, sini dikatakan ya, law ta'ana fi batnihi. Dia menusukkan sesuatu itu di daging bagian perut. Ya, nah itu batal. Kenapa? Karena itu perut tempat berkumpulnya ya sesuatu yang masuk dari rongga-rongga tadi, kumpul di sini tuh. Ya. Kita nusukin di tangan nih enggak apa-apa. Ya, sama Bu, orang disuntik batal enggak? Yang penting suntiknya jangan di rongga tadi. Ya, hidung, mulut, ya, kuping, kemaluan, ya, itu enggak boleh. Tapi kalau suntik melalui tangan, kemudian kaki atau paha, itu enggak batalin enggak batalin puasa kita. Ya, baik. Wabtila urrik la yuktir. Ya, nelan air lidah enggak batalin puasa ya. Oh, air lidah kita telan batal enggak puasanya? Enggak, asalkan air lidah itu masih murni. Ya, belum kecampur ame apa-apa yang lain, belum berubah warna. Ya. Tuh. Nih, sini lihat nih. Falau ikhtalata bi ghairihi sawa'un kana tahiran kaman fatala khaitan masbugon au najasan kaman dumiyat lisahu. Ya, tuh. Seandainya tuh ludah sudah bercampur ya dengan sesuatu, baik sesuatu itu yang secuci ya, seperti kaman fatala khaitan, seperti orang yang ngisep-ngisep benang. Ibu kalau mau ngejahit masang kancing tuh benang sebelum dimasukin ke jarum diapain dulu? Enggak boleh, enggak boleh. Hah? Jangan, enggak boleh. Ya. Kecuali kalau gini Bu, lidah ambil, nih, nah, gitu nggak apa-apa. Ya, ini jangan, ya. Nah, emang kebiasaan mak begitu tuh. Dulu ya. Iya. Oh iya iya. Ya. Au najasan, atau tuh ludah udah bercampur dengan sesuatu yang najis. Ya, tuh. Wahia lahmul asnan, ya, yaitu akibat luka yang dihasilkan dari daging yang ada di bagian gigi, berarti dari gusi. Ya, itu yang namanya ludah warnanya apa sih? Bukan putih, bening. Kalau putih kayak susu tuh udah berubah, bukan ludah lagi tuh. Ya, bening. Ya. Tuh. Nah, kalau tuh ludah udah bercampur dengan apa tuh? Darah yang dihasilkan dari darah gusi kita,
waktu kita telan nggak boleh. Batal. Jangan. Ya, kalau kita bawa selampe, pakai selampe boleh. Ya, kita keluarin. Cuma jangan pakai adabnya juga. Ya, itu ibu-ibu kalau pergi umrah pasti ngeliat tuh orang Arab pada kalau sholat berisik banget ada. Allahu Akbar. Biasanya. Mazhab lain memang bilang nggak batal. Tapi kalau kita Syafi'i batal jangan. Ya, tuh. Orang lagi sholat keluar dahaknya tahan itu. Gimana caranya? Ya, kelamaan itu. Makanya kita kalau mau sholat kan persiapin segala hal yang perlu kita perluin. Yang sekira-kira nggak ngebatalin sholat kita, siapin selampe, siapin apa gitu. Iya, nah itu kayak uzur nggak apa-apa dah tuh. Kadang udah uzur. Iya, mantap. Iya. Ya, yang penting jangan ditelan. Kalau ditelan jadi batal sholatnya. Sholatnya batal, wudunya kagak. Ya, tuh. Wa taghayyur riq bidammi. Ya. Ludah itu bercampur dengan darah. Ya. Fa innahu yubtiru. Maka kalau ditelan batal jadi puasanya. Meskipun itu darah keluar dari mana? Dari gusi doang. Ya. Jadi yang boleh ditelan adalah ludah murni. Ya, yang asli. Belum bercampur dengan apa-apa. Ya. Tuh. Baik. Falau zahabad dam. Ya, seandainya darahnya warna merah darahnya itu udah hilang, wabyaddur riq. Dan darah ludah itu berubah warnanya menjadi putih. Nah, ini putih. Jadi kalau bening bercampur ame merah jadi putih. Ya, nanti itu ludah kita bercampur ame apa? Darah. Itu warnanya bukan bening lagi, jadi apa? Putih. Ya, putih kayak nanah. Ya, nah itu yang jadi batal puasa kalau kita apain? Kita telan, tapi kalau kita buang nggak batal puasanya. Ya. Kalau sekedar udah menanah doang gue telan batal ribet amat, bukan ribet, Bu. Ya, emang puasa itu kan secara bahasa aja itu menahan. Ya, tuh. Secara bahasa, ya, secara syariat itu apa? Istilah puasa itu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Ya, secara khusus dan dilakukan juga oleh orang yang khusus pada waktu khusus. Ya, momennya. Ya, ada orang ya, dia sekedar nggak mau ngomong, secara bahasa dia puasa enggak? Puasa. Ya. Puasa nggak mau ngomong. Ya, ibu-ibu nggak mau keluar rumah. Ya, malas keluar. Gue lagi puasa bilang gitu aja. Padahal puasa malas keluar, bukan nggak punya duit, malah lagi malas keluar. Kenapa? Karena kita menahan diri kita untuk keluar. Ibu-ibu nahan kentut, berarti ibu lagi ngapain? Puasa. Secara bahasa, ya, puasa adalah rangka ngapain? Nahan kentut tadi itu puasa namanya secara bahasanya. Ya, tuh. Baik. Bukan saja batal puasa, wa yunajjisu famuhu, maka mulutnya menjadi apa? Najis. Ya, karena tuh ludah udah bercampur ame darah sehingga tuh ludah yang tadinya bening menjadi putih. Ya, bukan batal puasa kalau itu, tapi mulutnya juga menjadi najis. Wala yutahhirhu illa alma payad mad. Ya, tuh. Enggak bisa dibersihin tuh kecuali dengan cara apa? Berkumur. Jadi mulut kita harus kita bersihin juga, Bu. Jadi ibu-ibu harus tahu ketika ada darah yang keluar dari mulut bercampur dengan lidah, jangan ibu langsung nenggak apa-apaan. Ya, karena itu adalah najis, harus kita buang. Habis kita buang kita apain? Kita cuci mulut kita. Ya. Jangan gampang mentelan makan udah darah kita sendiri, biarin aja dah. Enggak juga, jangan. Ya.
Bukan bajir. Ya. Nih, walau kharajar riq ila syafatihi. Ya, seandainya tuh ludah sudah berada di ujung apa tuh? Syafatihi, dua ujung bibir. Ya. Faruddahu bilisanihi, kemudian ditarik lagi pakai dia. Nah, itu enggak boleh itu. Itu batal puasanya itu. Karena udah bukan jadi ludah murni lagi. Ibu, ludah yang udah bercampur dengan apaan? Bukan darah. Ya, dengan udara lain. Ya. Kalau ludah itu sesuatu yang murni dan belum keluar kemana-mana. Masih dalam mulut tuh. Ya, tuh. Dan belum bercampur dengan apa-apaan. Itu yang boleh kita telan. Sama, nggak boleh. Dahak lagi, itu kan udah kotoran. Bu, ludah yang murni ada rasanya nggak? Nggak ada. Ya, ludah yang murni sama kayak susu sapi murni, nggak ada rasanya. Ya, susu sapi warnanya putih. Kalau ludah warnanya bening, ada rasanya nggak? Nggak ada. Kalau itu nggak apa-apain. Ya, tuh. Jangan. Jangan ditelan. Hah? Kalau memang harus kita bisa membatalkan, ya batalin aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita mampu memang untuk menjaganya, kita tahan ya bisa terusin. Tapi Bu, Islam itu pada hakikatnya tidak memberatkan loh. Artinya ketika kita melakukan ibadah sesusah apapun, saat itu kita dihadapkan dengan masalah yang memang nggak biasa. Ya kita diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang awalnya nggak boleh jadi boleh. Gitu aja. Kita batalin sholat, nggak ada apa-apaan sengaja, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau kita dalam lagi sholat khusyuk, tahu-tahu kayak tadi tuh keluar dari Allah, repot banget. Kalau tahan sampai rakaat, sampai sholat zuhur lagi 4 rakaat lama nggak kuat, batalin aja lo nggak apa-apa. Ya, karena ada sesuatu. Ya, ada orang Bu, ada orang lagi sholat, nahan pengen berak. Ya, orang kalau lagi sholat nahan berak, kira-kira dirinya benar nggak? Ya, sebisa-bisanya kita tahan BAB Bu, pasti ada yang keluar. Anginnya dulu yang pasti. Ya kan? Tuh. Makanya Nabi bilang, kita jangan membatalkan sholat ya sampai kita mendengar ada sesuatu, hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan, kata Nabi kan gitu. Kecuali kalau kita udah dengar suara kagak ada bau, nah itu berarti kita batal tuh. Masa ada bau nggak ada apa-apaan kan nggak mungkin. Ada yang keluar. Ya. Tuh. Kita ragu nih, batal nggak ya udah. Tahu ada bau. Berarti keluar kentut gitu aja. Nah kalau nggak ada suara nggak ada baunya ya udah, berarti kita yakin terusin. Ya jangan batalin. Iya. Coba dikit lagi ya, tanggung. Wakaza, nih, lau fatala khaitan, ya sebagaimana seperti orang yang apa, ya, fatala khaitan, mengisap atau menjilat benang. Kama lau ballahu biriqihi, seperti dia membasahi dengan air ludahnya. Tuh, summa adkhalahu famuhu, ya, kemudian dimasukkan ke dalam apa? Mulutnya. Wa huwa ratbun wa khasala min riq al khayt ma'a bakihi alladhi fi famihi fatalamahu fa innahu yubtir. Kalau dia itu membasahi itu benang dengan lidahnya, kemudian itu benang yang berwarna tadi itu ya ada di sini menyisahkan bekas, itu batal puasa kita. Yang namanya benang pasti ada pewarnanya Bu. Ya, nggak ada benang warnanya bening, ada nggak? Putih lah kan.
Bening. Beli di Bang Hakim, Bang Hakim beli benang bening, ada gak? Nggak ada. Dan benang itu kan terbuat dari alat olahan bahan benda. Ya, kalau gitu, tuh, ya batal. Jangan sembarangan Bu, mulai sekarang jangan sembarangan. Ya, jangan pakai lidah, nggak pakai air aja dah, ambil di keran dikit. Ya, tuh. Emang biasa ibu mau masukin jarum nih, pengen masang kancing. Ya, lubang di mana masukin jarum ke mana? Ya, biasa orang muda tua kan gitu. Ya, faktor U. Ya, fa innahu yubtir. Maka dia apa? Ya, batal puasa. Bi khilafi ma law akhraja lisanahu. Ya. Nah, berbeda dengan apa? Law akhraja lisanahu, ya. Dia keluarin lidahnya. Wa ala ra'sihi di ujung lidahnya itu ada apa? Ada ludah. Walam yanfasil. Ya. Nah, tidak terpisah wabtalamuhu fa innahu la yubtir al asah. Ya. Jadi kalau dia ngelidahinnya itu membasahinya dengan lidah yang ada di ujung, dengan air lidah yang ada di ujung lidah, itu nggak apa-apa ya. Nggak ngebatalin apa? Puasanya. Ya. Jadi kita harus paham atau mengerti, jangan sampai kemananya keronggaknya ini. Ya kan? Ya, lidah kita gitu. Jangan, nggak usah isep benang. Ibu-ibu jangankan benang kutu aja diisep. Makan malah. Ya, tuh. Ya, walau nazalat maqamah min ra'sihi. Nah, nih, poin saya nih. Walau nazalat maqamah min ra'si. Seandainya ya turun dahak atau reyak min ra'sihi dari bagian kepala. Ya, dia keluar tuh kan. Ya, wasarat fauqal khulqum dan dia berada di atas tenggorokan kita. Nazar. Kita harus lihat. Apa itu? In lam yaqdir ala ikhrajiha. Kalau memang kita nggak mampu untuk mengeluarkan dahak yang turun dari bagian palak tadi, summa nazalat ila jaub, kemudian dia jatuh dengan sendirinya masuk ke dalam tenggorokan, lam yubtir. Nggak batal. Kalau memang jatuhnya dengan sendiri, kita nggak bisa ngeluarin. Kita lagi baca, ketelen. Iya, ya, ketelen langsung, ya, tuh. Makanya harus dilihat, ya, tuh. Wa in qudira ala ikhrajiha, ya, tapi seandainya dia tuh bisa untuk mengeluarkan dahak yang keluar tadi, wa tarakaha, tapi dibiarin. Ya, biarin aja dah. Hatta nazalat binafsiha, tahu-tahu telan itu batal. Jadi dilihat dia mampu atau tidaknya untuk ngeluarinnya. Ya, tuh. Kalau emang dia yakin mampu nahan, nggak apa-apa. Cuma kalau dia bila dia mampu untuk ngeluarin tapi nggak kuat, tahu ketelan. Nah, batal puasa kita. Puasa. Ya, apalagi sholat. Ya, tuh. Abtara aidan, maka ya menjadi batal. Ya, walau tamadmad wastansyak. Seandainya orang berkumur dan memasukkan air ke dalam apa? Hidung. Fa in balagha abtara. Kalau masukin air atau kumurnya berlebihan itu membatalin. Kan emang yang paling enak Bu, kumur tuh lagi puasa enak lah. Lagi siang-siang panas. Ya, buk. Ya kan? Ibu-ibu kalau pengen ngelihat orang wudhu sempurna lagi puasa ya. Rapi wudhunya dah. Ya. Coba kalau lagi nggak puasa asal-asalan kecapung cebok tuh. Ya. Iya. Ya. Wa illa pala, tapi kalau dia kumur ambil masukin air hanya sekedarnya saja, nggak batalin puasa. Wa hadza idza kana dzakiran lisawum. Seandainya hal ini kalau memang dia ingat kalau dia lagi ngapain? Lagi puasa. Fa in kana nasiyan, kalau dia lupa ya fala maka enggak batal.
Hari pertama puasa biasa kalau dari mana anak-anak minum ya kumur sekalian minum ditelan tuh enak tuh. Nggak batal lah tuh. Kan anak-anak aja, orang tua juga banyak yang begitu. Ya, anak-anak kita maklumin orang tua kadang namanya puasa pertama. Ya. Ada laki bini puasa pertama lupa. Ya. Hah? Puasa Ramadan ada. Ya. Begitu dia pulang ya dari kantor kita cariin nasi, Neng, cariin nasi. Dimakan berdua bareng ya. Selesai bareng makan ditidur berdua, dia ngapain? Oh iya kita lagi puasa ya. Lupa boleh gak? Boleh. Ya, tapi Bu, ukuran fikih mengatakan yang namanya lupa itu nggak banyak. Makan kebanyakan nggak ada orang istilah lupa banyak. Makan sepiring lupa, mustahil. Ya, nah, kalau suami istri lupa dua-duanya ada gak? Ya, ada. Ya nggak apa-apa lupa kan? Ya, tapi kita lupa kan awalnya. Ya, iya. Ya minum jamu kan harus memang langsung teguk kan, nggak boleh kali-kali. Ya. Nah. Ada Bu, emang kadang lupa itu penyakit besar itu. Ya maaf saya juga pernah dulu lupa benar-benar lupa itu. Waktu anak Ibu Tuti meninggal, Pak Reza kan meninggal bulan puasa itu. Ya, habis nguburin kita aus banget. Ya, kita suruh anak yatim, tolong ambilin air aqua semua. Ustaz aus bangetnya. Nah, saya kan lagi puasa. Astagfirullahaladzim. Ya, orang lupa. Ya, saking gerahnya waktu itu panas kan. Ya, kita suruh anak yatim beliin air aqua buat saya. Anak yatim lagi puasa. Oh iya lagi puasa kan. Orang lupa nggak apa-apa. Wa ma ansanihi illa syaitan. Tidak ada yang bikin kita lupa kecuali siapa? Setan tuh, kurang ajar setan itu. Wallahu alam bisawab. Ya, Ibu-ibu sekalian, saya kira cukup dulu ya pembahasan kita pada pagi hari ini, dan ini merupakan pengajian terakhir buat kita ya. Karena minggu depan insya Allah kita akan mengadakan tawakufan sementara menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur agar kita bisa menjumpai Ramadan di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanya?